takdir itu disembunyikan oleh Allah untuk menguji kita, supaya kita berprasangka terbaik kepada Allah. Kesenangan yang Allah larang adalah yang sampai membuat seseorang itu lupa diri, melampaui batas. Inner Game. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Selamat datang kembali di seri video Inner Game, sebuah tema besar yang membahas tentang mindset dan heart set, ruang dalam diri. Bagaimana kita mengolah batin, mengasah kolbu dan pikiran kita untuk bisa bertumbuh jadi sosok yang lebih baik, lebih damai, lebih produktif. Karena segala sesuatu itu dimulai dari dalam. Pada bahasan kali ini, teman-teman sekalian, kita akan membahas bagaimana seni mengolah rasa dalam menyikapi kejadian atau menyikapi sebuah keadaan. Bahwa mengolah rasa di sini adalah tentang keseimbangan. Kita mungkin suatu masa kehilangan sesuatu. Kehilangan harta, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan kesempatan yang sudah lama kita nanti, kehilangan sesuatu yang sudah lama kita harap, atau kehilangan hasil dari karya yang sudah lama kita upayakan. Mungkin kita merasa sedih, yes. Mungkin kita menangis, boleh. Tapi jangan hancurkan diri kita dengan terlalu lama dalam kedukaan. Segeralah bangkit, move on, move up. Kesedihan itu hanya boleh ada sesaat di hati kita. Setelah itu, kita keluar dan hadir untuk menyongsong hari esok. Karena sepanjang apapun malam, pasti ada pagi. Matahari akan terbit kembali. Jangan tenggelam dalam kesedihan. Dan juga sebaliknya, jangan terlalu senang kalau kita mendapatkan sebuah kenikmatan sampai euforia, sampai melampaui batas. Dan seni untuk menyikapi setiap keadaan itu ada dalam Quran Surat Al-Hadid ayat ke-23. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Ternyata kata tafrohu dalam Quran disampaikan oleh para ulama ada juga yang bermakna negatif, yaitu kesenangan yang melampaui batas, kesenangan yang memunculkan kesombongan, bangga diri seperti Korun, Firaun, yang dalam Quran Allah mengatakan tidak suka pada orang-orang yang bersenang seperti itu. Padahal di ayat lain ada juga bersenang yang Allah perintahkan, bahkan ketika kesenangan kita dalam batas-batas keimanan. Kesenangan yang Allah larang adalah yang sampai membuat seseorang itu lupa diri, melampaui batas. Apapun yang kita dapatkan, kesehatan, kekuatan fisik, harta yang melimpah, karir yang melesat, dan apapun yang menyenangkan hidup kita, hati-hati, just be aware. Jangan berlebihan dalam sukacita, sampai akhirnya sukacita itu membuat kita lupa diri. Dan ayat ini adalah ayat sambungan dari ayat sebelumnya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah suatu bencana yang menimpa di bumi dan pada dirimu kecuali itu sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Bahwa dari sini kita belajar semua dalam catatan takdir Allah. Semua sudah tertulis. Dan apa yang Allah tulis pasti dengan sifatnya yang maha adil, maha benar, maha bijaksana, maha rahman. Maka ini resepnya. Siapapun yang mendapatkan musibah, kedukaan, kehilangan, maka ingat, semua itu sudah ada dalam catatan dan terjadi atas izin Allah. Maka dengan mengingat itu, mudah-mudahan kita nggak hancur karena sedih. Dan sebaliknya, siapapun yang mendapatkan kesenangan, kesuksesan, keberhasilan, sampai seakan-akan kita merasa bahwa semua itu karena kehebatan kita. Ingatlah bahwa itu sudah ada dalam catatan takdir Allah. Bukan karena semata-mata upaya kita. Kita berupaya pun itu karena taufik dan hidayah Allah. Supaya kita nggak melampaui batas dalam bersenang-senang. Sampai membuat kita lupa diri, sombong atas apapun yang kita dapat. Nah, ini yang tidak tepat. Seni ini perlu jadi pegangan kita dalam menyikapi hidup. Ini tentang keseimbangan. Likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kalau kita sedang berbahagia, segera ganjal kebahagiaan itu dengan rasa syukur agar tidak melampaui batas.
Karena syukur itu yang akan menjadi batas atasnya. Begitu pula sebaliknya, kalau kita sedang merasa berduka, maka segera ganjal dengan sabar. Karena dia sedang turun, jangan sampai dia terperosok dan terjerembab turun jauh ke jurang kehancuran. Na'udzubillah. Karena itulah, kata ulama tafsir, ayat ini menguatkan tentang syukur dalam kesukaan dan sabar dalam kedukaan. Allah itu menjadikan perkara yang telah tertulis pasti jauh lebih indah daripada apa yang kita inginkan. Takdir Allah yang kita alami lebih baik dari segala mimpi-mimpi kita. Jadi jangan tergesa-gesa agar Allah mewujudkan keinginan kita, karena yang terbaik darinya pasti akan menghampiri kita meskipun butuh waktu. Teman-teman sekalian, ada beberapa kata kunci untuk memahami takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Yang pertama, tadi, bahwasanya Allah itu maha adil, Allah nggak pernah zalim. Ketika kita membahas takdir, maka nggak boleh kita lepaskan keadilan Allah, kemahatauan Allah, Allah yang maha tahu, maha benar, nggak pernah zalim. Jadi apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, pasti nggak pernah lepas dari sifat itu. Yang kedua, takdir itu rahasia. Takdir itu disembunyikan oleh Allah untuk menguji kita, supaya kita berprasangka terbaik kepada Allah, supaya kita merencanakan yang terbaik, memilih yang terbaik, berdoa yang terbaik, mengikhtiarkan yang terbaik, dan bertawakal yang terbaik. Ketiga, takdir itu menjadi indah kalau kita sikapi semuanya dengan ketaatan. Nikmat dengan bersyukur, musibah dengan bersabar. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang paling berbahagia, yaitu orang yang paling percaya bahwa Allah mentakdirkan yang terbaik baginya, Allah menghendaki kebaikan baginya, dan Allah hendak menyambutnya dengan ridho dan surganya. Semua ini teman-teman sekalian tentang bagaimana kita mengolah rasa dalam diri, dan saya menyebutnya inner game. Sampai jumpa di video selanjutnya.